Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang dengan setia dapat mendengarkan channel YouTube AB Minister ini. Pada kesempatan kali ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu Misericordias Domini pada tanggal 4 Mei tahun 2025. Adapun yang menjadi nats khotbah kepada kita adalah Mazmur 30 ayat 1 sampai 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadikanlah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku akan menyanyikan syukur bagi-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 30 adalah nyanyian syukur Daud yang luar biasa. Ditulis setelah mengalami kesembuhan atau mungkin setelah dibangkitkan dari situasi yang mendekati maut. Mazmur ini penuh dengan nuansa perjalanan spiritual dari penderitaan menuju pemulihan. Dalam terang perjanjian baru, Mazmur ini mencerminkan bagaimana kehidupan seorang pengikut Yesus yang mengalami pasang surut dari penderitaan menuju kemenangan dalam kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, Mazmur ini diberi judul nyanyian untuk pentahbisan rumah. Beberapa penafsir menyatakan bahwa ini ditulis ketika Daud menyiapkan rumah atau istana. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa rumah di sini adalah kehidupan atau tubuhnya sendiri yang didirikan kembali oleh Tuhan. Kita akan melihat ayat per ayat dari teks khotbah kita ini. Di ayat 1 dikatakan, aku akan memuliakan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Daud memulai dengan deklarasi peninggian Tuhan atau pujian kepada Tuhan, bersyukur meninggikan Tuhan karena ia
telah menyelamatkan kehidupan Daud dari situasi kehancuran, dari ancaman-ancaman, dari usaha-usaha musuh yang akan menghancurkan dia. Kata menarik ke atas memiliki makna seperti menarik dari sumur yang dalam, tempat yang hampir merenggut nyawanya. Saudara-saudara, yang menarik kita dari lembah dosa, dari maut yang kekal, dan dari perbudakan hidup lama adalah Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi kita, yang berarti kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita seharusnya terjatuh, tapi Tuhan menggenggam tangan kita dan menyelamatkan kita. Ayat 2 sampai ayat 3 berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Saudara-saudara, ini adalah pengakuan bahwa doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Pemulihan akan terjadi bukan karena kekuatan pribadi kita, akan tetapi karena kasih Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Untuk itu saudara-saudara, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Tetaplah meminta agar senantiasa hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ayat 4 sampai ayat 5 adalah nyanyian mazmur bagi Tuhan. Hai orang-orang yang dikasihinya, sebab sesaat saja murkanya, tetapi seumur hidup kasih setianya. Menangis malam-malam, tetapi sorak-sorai pada waktu pagi. Ayat ini adalah inti sari keseluruhan mazmur ini. Ada kontras antara murka dan kasih, tangis dan sorak-sorai, malam dan pagi. Artinya, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, tidak selalu berada seperti itu. Atau ketika kita sedang menerima murka Tuhan, mungkin karena pelanggaran kita, tapi kasih setianya lebih besar daripada murkanya. Untuk itu, tetaplah mengharap dan meminta kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan gantikan semua hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi menjadi sukacita. Ayat 6-7, aku berkata, dalam kelimpahanku aku takkan goyah, tetapi Engkau menyembunyikan wajahmu dan aku terkejut. Daud mengakui kesombongannya. Rasa aman yang palsu membuatnya lupa bahwa segala sesuatunya adalah anugerah Tuhan. Ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya, Daud langsung gemetar. Saudara-saudara, kadang kita merasa tak tergoyahkan karena keberhasilan kita, karena posisi kita dan lain sebagainya. Mungkin kita merasa aman, merasa tidak ada tantangan dan lain sebagainya. Tapi jika kasih Tuhan tidak menjadi pusat kita, kita menjadi rapuh. Untuk itu setiap orang diajarkan harus sungguh-sungguh boleh merasa rendah di hadapan Tuhan. Selalu rendah hati di hadapan Tuhan, agar Tuhan tidak murka kepada kita. Ayat 8-10 itu, kepadamu Tuhan aku berseru, apa untungnya darahku dicurahkan. Dua ini menunjukkan relasi yang sangat pribadi dan terbuka antara Daud dan Allah. Ia berargumen secara logis dan emosional di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam mengikut Yesus bukan sekedar ritual,
tetapi relasi pribadi. Yesus pun membuka hatinya di kayu salib. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Katanya. Ini adalah relasi pribadi antara anak dan Bapa. Hendaknya hubungan kita dengan Tuhan bisa seperti itu. Kita sungguh-sungguh boleh punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ayat 11-12 itu berkata, engkau mengubah ratapanku menjadi tari-tarian. Ini adalah klimaks dari Mazmur ini. Bagaimana transformasi total dari penderitaan menjadi pujian. Tuhan tidak hanya menyembuhkan, tapi mengubahkan pengalaman kita menghadapi penderitaan menjadi kesaksian yang indah ketika penderitaan itu bisa berubah menjadi tari-tarian. Kita melihat Yesus yang mati di kayu salib dengan ratapan, tapi bangkit dengan kemenangan. Hidup orang percaya harus meneladani Tuhan Yesus. Mengasihi Yesus berarti bersedia meratap dalam proses yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi percaya ada tari-tarian di ujungnya. Saudara-saudara, ayat yang ke-13, yang terakhir berkata, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan tidak berdiam diri. Keselamatan dari Tuhan menggerakkan lidah untuk menyembah. Tujuan dari pemulihan bukan hanya untuk kenyamanan pribadi, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan orang-orang percaya sungguh-sungguh mengalami kasih dari Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Hati kita penuh dengan pujian. Mengasihi Yesus berarti memuji dan memuliakan namanya. Saudara-saudara, bagaimana kita mengaplikasikan khotbah kita minggu ini di tengah-tengah kehidupan kita? Yang pertama, mengasihi Yesus berarti tetap memuji walau dalam air mata. Seperti Daud, kita bisa saksikan walaupun dalam lembah kekelaman. Demikian kesaksian Daud. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Itu adalah kesaksian iman yang luar biasa. Bisa mengasihi Tuhan dalam setiap keadaan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, mengikut Yesus berarti rela melepaskan kontrol dan kesombongan. Kita bisa mengontrol diri kita. Kita tidak sombong, belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Bukan hanya saat terdesak, tapi setiap hari kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh boleh rela memberikan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengasihi Yesus berarti percaya bahwa Dia bisa mengubah ratapan jadi tari-tarian. Sukacita bukan karena keadaan berubah, tapi karena Yesus hadir dalam keadaan kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi, yaitu tentang pelukis yang buta. Ada seorang pelukis yang terkenal yang menjadi buta karena kecelakaan. Banyak yang mengira hidupnya akan hancur, karirnya akan terputus sampai di situ. Tapi beberapa tahun kemudian ia melukis kembali. Dengan bantuan instruksi suara dari istrinya, lukisannya menjadi lebih menyentuh, lebih dalam, lebih mengena begitu. Ketika ditanya kenapa dia bisa melukis semakin luar biasa, dia berkata, waktu aku bisa melihat, aku hanya melukis apa yang ada di luar. Sekarang aku melukis dari dalam hatiku, dan cinta istriku menjadi mataku. Demikian kesaksian. Saudara-saudara, demikian dalam kehidupan kita. Kita kadang diizinkan Tuhan dalam kebutaan sementara agar kita belajar
melihat dengan mata kasih dan iman kita. Untuk itu saudara-saudara, mari kita melihat dengan mata iman, dengan kasih, sehingga kita bisa melukis hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Tuhan mengajari kami bagaimana kami bisa mendengarkan firman Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk melakukannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.